Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansyah, berasal dari Prodi KPI kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang kaya sejarah dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari awal mula kemunculannya hingga penyebaran yang luas di seluruh Nusantara. Perjalanan bahasa ini penuh dengan dinamika yang menarik. Dalam artikel ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai asal mula bahasa Indonesia, bagaimana bahasa ini menyebar berbagai wilayah, dan fungsi-fungsi penting yang dimiliki dalam masyarakat. Mari kita telusuri bersama sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari berbagai bahasa dan dialek yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Asal mula bahasa ini dapat ditelusuri dari beberapa fase penting. 1. Pengaruh bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa-bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lokal di Indonesia. 2. Pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu, salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia, merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai lingua franca di kawasan Melayu sejak abad ke-7. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. 3. Kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penampakan kosakata baru dan penyesuaian dalam struktur bahasa. Bahasa Belanda misalnya memberikan kontribusi signifikan dalam kosakata bahasa Indonesia selama masa penjajahan Belanda. 4. Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional dan resmi negara dengan nama Bahasa Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis di seluruh Nusantara dalam satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua. 5. Standarisasi dan pengembangan. Sejak penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, upaya standarisasi dan pengembangan bahasa dilakukan melalui berbagai lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kualitas bahasa serta mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Tetapi, akar sejarah dan pengaruh dari berbagai bahasa tetap menjadi bagian penting dari identitasnya. Penyebaran bahasa Indonesia dari masa ke masa. Penyebaran bahasa Indonesia merupakan proses yang melibatkan perkembangan dan perluasan bahasa ini dari masa ke masa. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam penyebaran bahasa Indonesia. 1. Periode promodern. 2. Masa penjajahan Belanda 1602 sampai 1942. 3. Masa kemerdekaan Indonesia 1945 sampai sekarang. 4. Globalisasi dan teknologi. Ini fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam kemerdekaan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat krusial dalam proses kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting dari fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam konteks kemerdekaan. 1. Sebagai alat pemersatu. 2. Simbol identitas nasional. 3. Media propaganda dan pendidikan. 4. Alat administrasi dan pemerintahan. 5. Pengembangan budaya dan sastra.
6 katalisator diplomasi internasional. Mungkin itu saja fungsi-fungsinya. Fungsi peran bahasa Indonesia dalam kemerdekaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Riki Ardiansa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.